Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini nama saya Nazakia Maharani dengan NIM 241080200071 dari kelas A akan membuat video UTS materi yang kedua, yaitu tentang deret, hitung, dan juga deret ukur. Deret adalah rangkaian bilangan yang tersusun secara teratur dan memenuhi kaidah-kaidah tertentu. Bilangan-bilangan yang merupakan unsur dan pembentuk sebuah deret dinamakan suku. Keteraturan rangkaian bilangan yang membentuk deret terlihat pada pola perubahan. Deret itu terbagi adapun jenis-jenis deret yaitu bisa dilihat dari jumlah sukunya, itu terbagi menjadi deret berhingga dan deret tak berhingga. Kalau dilihat dari pola perubahannya, itu ada deret hitung, deret ukur, dan juga deret harmoni. Contohnya 1, 3, 5, 7, 9, 11. Antara suku pertama dan suku kedua itu memiliki pembeda, yaitu 2. Deret hitung adalah deret yang perubahan suku-sukunya berdasarkan penjumlahan terhadap sebuah bilangan tertentu. Contoh 1, 6, 11, 16, 21, 26. Antara suku pertama dan suku kedua itu memiliki bedanya itu 5. Dan juga antara suku selanjutnya yaitu suku kedua ke suku ketiga dan seterusnya. Rumus suku ke N itu adalah SN sama dengan A tambah dalam kurung N kurang 1 kali B. A itu sama dengan suku pertama, B itu pembeda, N itu indeks suku. Contoh latihan itu ada berdasarkan nilai di atas, carilah nilai suku ke 10 dan 23. Suku ke 10 sama dengan A tambah dalam kurung N kurang 1 kali B. A-nya diketahui itu 7, N-nya itu N10, B-nya itu diketahui 5. Jadinya 7 tambah dalam kurung 10 kurang 1 kali 5 sama dengan 52. Sedangkan suku ke 23 itu dia 7 ditambah dalam kurung 23 kurang 1 kali 5 sama dengan 117. Kalau rumus untuk mencari jumlah N suku itu ada 2, yaitu Gn sama dengan N per 2 dikali A tambah Sn dalam kurung. Atau bisa juga Gn sama dengan N kali A tambah N per 2 kali N kurang 1 kali B. Contohnya itu, adapun contoh soal yaitu mencari J10 sama dengan 10 dikurang 2 dalam kurung 7 tambah S10. S10-nya itu dari soal yang sebelumnya yaitu 52. Berarti bisa didapat hasilnya itu 295. Deret ukur adalah deret yang perubahan suku-sukunya berdasarkan perkalian terhadap sebuah bilangan tertentu. Contohnya 5, 10, 15, 20, 25, 30. Itu adalah penggandaan dari 2. Adapun rumus suku ke N yaitu A kali P pangkat N kurang 1. A itu diketahui, A itu suku pertama, P itu pengganda, N itu indeks suku. Contoh latihannya itu ada tentukan nilai suku ke 10. S10 sama dengan 5 dikali 2 pangkat 10 kurang 1 sama dengan 5 dikali 2 pangkat 9. Hasilnya itu 2560. Kalau rumus mencari jumlah N suku itu ada Gn sama dengan A ke dalam kurung 1 per 1 kali P pangkat N sama dengan per 1 kurang P, atau Jn sama dengan A dalam kurung P pangkat N kurang 1 sama dengan P kurang 1. Lanjutan dari soal sebelumnya yaitu Jn sama dengan 5 dalam kurung N pangkat 10 kurang 1 per 2 kurang 1. Didapatkan hasilnya 5115. Dan berikut ada contoh penerapan ekonominya, yaitu perusahaan Genteng Sokajaya menghasilkan 3.000 buah pada bulan pertama produksinya dengan penambahan tenaga kerja dan peningkatan produktivitasnya, mampu menambah produksinya sebanyak 500 buah setiap bulan. Jika perkembangan produksinya konstan, berapa banyak genteng yang dihasilkan pada bulan kelima dan berapa banyak genteng yang dihasilkan sampai bulan tersebut.
pembahasan diketahui A-nya itu 3.000, B-nya itu 500, N-nya itu 5. Untuk nilai sukunya itu 3.000 ditambah dalam kurung 5 kurang 1 dikali 500 sama dengan 5.000. Untuk jumlahnya itu sama dengan 5/2 dalam kurung 3.000 tambah 5.000 sama dengan 20.000. Jadi jumlah produksi genteng pada bulan kelima itu 5.000 buah. Sedangkan jumlah keseluruhan yang dihasilkan sampai bulan tersebut adalah 20.000 buah. Selanjutnya ada bunga majemuk. Ada beberapa rumusnya. Yang pertama itu bunga majemuk setelah 1 tahun itu ada F1 sama dengan P tambah P kali I, itu sama dengan P dalam kurung 1 tambah I. Kalau misalnya setelah tahun kedua itu dia menjadi P dalam kurung 1 tambah I pangkat 2, hanya pangkatnya saja yang bertambah. Untuk selanjutnya adalah rumus jumlah massa datang dari jumlah sekarang, yaitu Fn sama dengan P dalam kurung 1 tambah I pangkat N. P itu jumlah sekarang, I itu tingkat bunga per tahunnya, sedangkan N itu adalah jumlah tahun. Tapi apabila menggunakan pembayaran per termin, maka rumusnya menjadi Fn sama dengan P dalam kurung 1 tambah I per M pangkat Mn. M itu adalah frekuensi pembayaran bunga dalam setahun. Masuk ke latihan atau contoh soal, itu adalah Nadia meminjam uang di BCA sebanyak 5 juta untuk jangka waktu 3 tahun dengan tingkat bunga 2% per tahun. Berapa jumlah uang yang dikembalikan pada saat pelunasan? Seandainya perhitungan membayar bunga bukan untuk tiap tahun melainkan tiap semester, berapa jumlah yang harus dikembalikan Nadia? Masuk ke pembahasannya. Diketahui P-nya itu 5 juta, N itu 3, I-nya 2%, sama dengan 0,02%. Lalu masukkan ke rumus sama dengan F3 sama dengan 5 juta dikali atau dalam kurung 1 ditambah 0,02 pangkat 3 sama dengan 5 juta dikali 1,061208. Hasilnya itu adalah 5.306.40.000. Itu adalah hasil pada saat pelunasan. Setelah 3 tahun Nadia harus membayar. Masuk ke perhitungan bunga majemuknya, itu jika bunga diperhitungkan tiap semester maka M-nya itu adalah 2. Masukkan ke rumus, jadinya F3 sama dengan 5 juta dikali atau dalam kurung 1 ditambah 0,002 pangkat 3 sama dengan 5 juta dikali 1,06152. Hasilnya 5.307.600. Jadi jumlah yang harus dibayar lebih besar yaitu 5.307.600 rupiah. Selanjutnya itu adalah pertumbuhan penduduk. Rumusnya itu adalah PT sama dengan P1 kali R pangkat T kurang 1, di mana R itu bisa didapatkan dari hasil 1 ditambah R kecil. P1 itu adalah jumlah pada tahun pertama atau basis, PT itu adalah jumlah pada tahun ke-T, R kecil adalah persentase pertumbuhan per tahun, sedangkan T adalah indeks waktu. Masuk ke contoh soal atau latihan. Penduduk kota Jogja pada tahun 1991 berjumlah 1 juta orang. Tingkat pertumbuhannya 4% per tahun. Hitunglah jumlah penduduk kota Jogja pada tahun 2006. Jika mulai tahun 2006 pertumbuhan menurun menjadi 2,5%, berapa jumlah penduduk Jogja pada tahun 2016? Masuk pembahasan. Diketahui dari soal P1 itu sama dengan 1 juta, R kecil itu sama dengan 0,04, sedangkan R besar itu adalah 1,04. Sedangkan P tahun 2006 itu adalah ada jarak antara dari tahun 1991 ke 2006 itu ada sekitar 15 tahun jaraknya. Lalu masuk ke P 15 sama dengan 1 juta dikali 1,04 pangkat 15. Hasilnya itu adalah 1.843 jiwa.
Lalu masuknya itu jadi P11 sama dengan 1.800.943 kali 1,025 pangkat 10. Hasil itu 2.305.359 jiwa. Sekian penjelasan saya tentang deret ukur dan juga deret hitung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.